Halo sahabat Medika, perkenalkan aku Iza. Nah, di sini bareng-bareng sama podcast UMKM, Usut Masalah Kesehatan Masyarakat. Nah, hari ini kita akan mengusut berbagai masalah seputar masalah kesehatan yang menjadi polemik bagi kalian. Nah, hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Mei 2022 memperingati Hari Hipertensi Sedunia. Nah, penyakit hipertensi sendiri ini kan sering banget ya kita dengar, atau bahkan mungkin banyak kerabat atau teman dekat atau keluarga yang menderita penyakit ini. Nah, tapi sebenarnya belum banyak nih masyarakat yang aware tentang penyakit hipertensi sendiri. Anggapan bahwa penyakit hipertensi ini bukan penyakit serius, justru malah dapat memperburuk kondisi pasien, bahkan menyebabkan komplikasi. Tentunya nggak mau dong ya hal ini terjadi, hanya karena kita kurang aware terjadi hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah nih. Nah, hari ini makanya kita akan ngebahas tentang hipertensi. Hari ini aku nggak sendiri, tapi ditemani sama Dokter Brema. Dokter, ya selamat pagi dok. Ya, selamat. Ya, Dokter Brema sendiri merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang berpraktek di Klinik Utama Medika Antapani. Iya. Halo dok, apa kabar? Halo. Iya baik dok. Nah, terima kasih Dokter Brema sudah bareng-bareng sama kita hari ini dan bakal diskusi bareng ya dok ya tentang hipertensi. Nah, kita langsung mulai aja ya dok ya ke topik yang pertama. Nah, sebenarnya penyakit hipertensi ini kan masih banyak nih orang yang belum tahu tentang penyakit hipertensi. Sebenarnya penyakit hipertensi ini tuh penyakit yang kayak gimana sih dok, dan faktor-faktor apa aja yang menyebabkan bisa terkena atau menjadi penderita hipertensi sendiri? Oke, jadi menurut definisi dari Asosiasi Hipertensi Amerika, Asosiasi Jantung di Amerika, definisinya sendiri adalah yang kita sebut hipertensi adalah tekanan darah sistolik di atas 140 atau sama dengan 140 dengan diastoliknya 9 di atas atau sama dengan 90. Nah, itu udah kita bisa bilang itu masuk ke hipertensi. Gitu. Cuman memang nanti dalam klasifikasinya ada yang optimal, ada yang hipertensi stage 1, stage 2 dan sebagainya. Tapi kalau untuk diagnosis sendiri ya orang dengan tensi di atas atau sama dengan 140 dengan diastolnya di atas atau sama dengan 90 udah kita bilang menderita hipertensi, pasien dengan hipertensi. Jadi dilihat dari tekanan darah pasien sendiri ya dok ya? Diagnosisnya hanya tekanan darah. Dari tekanan darah. Ya. Nah, sebenarnya gejala apa sih dok yang biasanya menjadi awal mula, oh ini terkena penyakit hipertensi nih? Selain dari tekanan darah itu, gejala yang pasien rasakan itu bagaimana ya dok ya? Sebenarnya kalau gejala macam-macam, ada yang umumnya sih orang akan terasa pusing ya, biasanya ya, pusing gitu-gitu. Cuman kadang kalau masih dalam 140, masih dalam hipertensi stage 1 gitu, gejalanya kadang tidak ada. Oh, bisa tidak ada ya. Makanya jika kita sudah dewasa ya diharapkan kita mempunyai data. Jadi kita harus memeriksakan diri kita untuk pemeriksaan screening dari hipertensi gitu. Jadi walaupun misalnya nggak punya riwayat hipertensi sebelumnya, baik untuk ngecek tiap hari. Betul, gitu ya dok ya? Betul. Jadi rutin dicek tekanan darahnya untuk mengetahui ya dok ya? Sebenarnya kalau penyakit hipertensi sendiri itu bersifat genetik nggak sih dok? Kalau misalnya orang tuanya nih punya penyakit hipertensi, itu anaknya kemungkinan punya kalau misalnya orang tuanya punya penyakit hipertensi, itu anaknya kemungkinan juga nggak bisa menjadi penderita hipertensi. Oke. Kalau hipertensi kan ada dua, ada esensial, ada primer, ada sekunder. Nah, biasanya kita yang umum kita kena itu yang ya bisa sekunder, bisa primer ya. Kalau yang genetik itu primer masuknya. Cuman primer juga disebabkan oleh, kalau primer itu adalah penyakit hipertensi yang didapat gitu, akibat dari mungkin genetik, akibat dari mungkin diet,
yang kurang baik. Kalau sekunder itu akibat dari penyakit lain, akibat dari organ lain. Misalnya pasiennya sudah punya sakit ginjal, kalau sakit ginjal kan biasanya hipertensi, itu masuknya sekunder. Atau penyakit dia mempunyai kelainan pembuluh darah, menyebabkan hipertensi, kelainan jantung, katup jantung, itu menyebabkan hipertensi. Nah biasanya kalau yang esensial, yang genetik, itu biasanya masuknya ke primer. Nah kalau kita bilang ini turunan atau enggak, ada resiko. Orang tua dengan hipertensi, anaknya menjadi hipertensi, ada resiko. Tapi ya tetap kita harus tetap menjaga lifestyle-nya itu. Lifestyle-nya harus tetap dijaga. Jika dia pada usia muda sudah kena hipertensi, nah kemungkinan bisa tuh ada turunan. Tapi tetap aja kita harus tetap menjaga dengan asupan natrium yang baik, lifestyle yang baik, cek kesehatan yang baik gitu. Jadi masih mungkin bisa, tapi yang pertama kita harus pikirkan tetap kita harus menjaga pola hidup yang baik. Berarti tadi untuk klasifikasi hipertensi sendiri ada 3 ya dok ya? Ada dua primer ya, ada dan yang primer. Jadi untuk klasifikasi hipertensi sendiri ada 2 dok ya, tadi ada yang primer dan ada yang sekunder ya. Tadi sudah dokter Brema sampaikan juga. Nah tadi sempat disinggung nih dok tentang kalau misalnya masih muda, nah itu bisa terkena hipertensi. Sebenarnya hipertensi sendiri itu nggak pandang umur ya dok ya, maksudnya masih muda juga bisa nih punya penyakit hipertensi. Apa sebenarnya yang tua-tua aja sih gitu, yang udah lansia atau misalnya yang udah ibu-ibu, udah bapak-bapak itu penyakit hipertensi, atau yang masih muda-muda nih misalnya yang masih sekolah, masih kuliah, itu sebenarnya bisa kena hipertensi juga ya dok ya berarti? Oke, iya. Jadi ternyata trennya sekarang adalah anak muda pun bisa hipertensi. Akibat dari pola hidupnya yang sekarang sudah makanan serba instan. Iya, banyak banget ya dok. Iya, junk food kan dia banyak natriumnya. Nah itu menyebabkan tensinya tinggi. Makan natrium lagi, makan yang junk food lagi, dengan tidak memperdulikan, tidak olahraga, tidak diatur dietnya, ya dia akan menjadi hipertensi. Itu adalah hipertensi yang menyebabkan usia-usia muda, biasanya karena itu lifestyle dan dietnya yang tidak baik. Tapi kalau usia tua umumnya karena pembuluh darah. Jadi hipertensi itu kan dia blood pressure itu dia dipengaruhi oleh jantung dan dipengaruhi oleh cardiac output dan SVR. SVR itu elastisitas dari pembuluh darah. Nah, jadi kalau pembuluh darahnya sudah tidak baik, sudah tidak elastis, dia akan kaku. Nah, itu biasanya orang tua. Tapi kalau masih muda, dia sebenarnya masih elastis, masih baik. Masih bagus. Iya, tapi karena asupan makanan yang tidak baik, obesitas dan sebagainya, jadi menyebabkan hipertensi juga. Lama-lama kalau dia sudah tua, ditambah elastisitasnya makin rusak, bisa makin tinggi, bisa makin menyebabkan komplikasi yang lain. Jadi bahaya banget ya dok ya, sebenarnya nggak hanya orang yang tua gitu yang punya penyakit hipertensi ya, tapi sekarang pun karena gaya hidup, lalu ditambah mungkin pandemi ya dok ya, sering makan makanan instan, lalu belajarnya juga di rumah gitu ya, banyak melakukan kegiatan di rumah, jangan sampai kurang olahraga menyebabkan hipertensi ya dok. Betul. Tapi umumnya sih kalau anak-anak zaman sekarang nih, anak-anak milenial ini, penyebabnya paling sering adalah yaitu dietnya tidak baik. Diet ya, berarti dari asupan makanannya sendiri ya dok ya. Ya karena terlalu banyak makan micin mungkin ya dok. Junk food itu. Ya, kalau bahasa zaman sekarangnya. Nah, tadi ya jadi harus dokter Brema udah ngejelasin tentang pola diet yang baik, penerapan olahraga yang baik gitu ya. Lalu pola hidup yang harus baik juga walaupun masih muda nih, karena tidak hanya menjangkit orang tua aja.
Lalu dok pengen nanya juga nih untuk pengobatan tentang pengobatan hipertensi sendiri gitu ya. Pengobatan hipertensi itu kan banyaknya nih kalau orang tua minum obat ya dok ya. Obatnya banyak biasanya kalau penyakit hipertensi itu. Nah obat-obatannya sendiri itu sebenarnya ada yang bilang harus diminum terus-terusan walaupun tekanan darahnya nggak naik gitu ya. Tapi ada yang bilang minum obatnya nanti aja kalau tekanan darahnya naik gitu dok. Nah sebenarnya gimana sih dok untuk pengobatan hipertensi sendiri? Oke. Jadi pengobatan hipertensi itu sebelum kita mengobati kita harus lihat dulu. Jadi ada namanya scoring dari hipertensinya, scoring dari faktor resikonya. Kita lihat pasien ini masuk ke dalam scoring yang mana. Ini akan berpengaruh pada jenis pengobatannya juga. Nanti itu bisa dikonsulkan ke masing-masing dokter, masing-masing dokter. Nah kalau kawan-kawan semua memang pernah mempunyai riwayat hipertensi, bisa langsung diperiksakan ke dokter spesialis yang ada di klinik Medika Antapani ya. Kemudian kalau pengobatan kita akan memaksimalkan obat sampai dengan dosis yang tolerable. Maksudnya pasien ini harus mendapatkan tensi yang baik untuk dia. Biasanya optimal itu di 120. Kalau memang dia sudah usia, kita bisa kompensasi, bisa di 130. Bisa targetnya segitu. Nah, obat ini akan terus diminum. Jika nanti terdapat penurunan tensi, nah itu akan di-adjust, akan dikurangi. Kalau dibilang obat ini seumur hidup, kemungkinan akan seumur hidup. Pengobatan hipertensi akan terus minum. Karena kalau tidak, dia akan naik. Nah, kalau kita minumnya tidak teratur, akan terjadi rebound. Rebound itu nanti tiba-tiba tensinya bisa tinggi. Nah, itu yang tidak diharapkan. Nanti akan menyebabkan suatu penyakit, bukan penyakit ya, suatu klasifikasi dari hipertensi ya tadi, hipertensi emergensi, hipertensi urgensi yang harus penanganan segera dan dapat menimbulkan komplikasi yang sangat berbahaya gitu. Kalau mitosnya sih begitu. Jadi kalau ditanya orang hipertensi minum obat seumur hidup, ya kita akan minum obat seumur hidup. Terus ya dok ya? Iya, sampai pasien ini bertoleransi. Nanti akan diminum, ternyata sudah bagus, tensinya akan turun, bisa dikurangi, gitu. Iya. Jadi tetap minum obat ya dok ya. Pasien itu bisa sembuh nggak atau dengan obat-obatan itu pasien terkontrol dok sebenarnya? Oke. Sebenarnya kayak tadi ya, sebelum kita minum obat sesuai dengan scoring yang tadi, ada scoringnya, kita bisa melakukan ini dulu, lifestyle changes dulu ya. Iya, dok. Ya kita kurangi natriumnya, dietnya yang baik dulu, khususnya bagi yang usia muda ya. Kalau sudah berumur, biasanya pasien-pasien yang sudah usia biasanya karena tadi blood pressure itu adalah dari cardiac output dikalikan dengan resistensi pembuluh darah. Nah, pembuluh darah dari yang usia tua ini kan sudah kaku dia istilahnya. Jadi akan sulit untuk lifestyle changes, itu akan sulit. Mereka akan umumnya akan memerlukan pengobatan. Tapi kalau yang masih muda, elastisitas pembuluh darahnya masih baik, kita masih bantu dengan olahraga, masih bisa mengurangi dari kadar garam. Itu akan sangat bisa membantu, kecuali tensinya memang sudah tinggi sekali, disertai dengan komplikasi, ternyata pas dicek jantungnya sudah ada penebalan, nah itu mungkin harus minum obat. Jadi penting banget nih untuk penderita hipertensi tetap terkontrol ya, rutin dicek ke dokter, lalu rutin minum obat, dan pola hidupnya juga diperbaiki ya dok ya, agar lebih baik lagi. Nah selanjutnya nih dok, topik yang terakhir kita akan ngebahas tentang mitos dan fakta mengenai hipertensi.
Nah, mitos dan fakta mengenai hipertensi ini kan sendiri banyak ya dok ya, terutama beredar di masyarakat. Nah, nggak salah sih emang kalau misalnya percaya mitos kan kita masyarakat sekitar juga sering ya dok ya ngomongin nih tentang kalau hipertensi kayak gini minum ini aja, langsung minum ini aja, saya juga minum ini gitu ya dok ya. Kadang ada yang curhat ke tetangga gitu, bukan datang ke dokter gitu ya kalau misalnya dapat hipertensi itu. Makanya sering dengar tentang mitos dan fakta seputar hipertensi. Nah, ada beberapa mitos dan fakta nih dok yang akan saya tanyakan ke dokter. Yang pertama itu tadi, hipertensi itu sebenarnya bisa dicegah atau enggak? Hipertensi kalau dicegah sebenarnya bisa ya, itu dicegahnya dengan cara kita lifestyle yang baik ya, olahraga yang baik dari usia muda ya, bukan dari usia sudah usia itu akan sulit, dari usia muda, sehingga memelihara metabolisme tubuhnya bisa baik, berat badannya bisa baik, mengurangi resiko terjadinya hipertensi kan salah satunya kalau berat badan idealnya tercapai. Kemudian elastisitas pembuluh darahnya akan baik karena jantungnya dan pembuluh darahnya terlatih untuk dilatih dengan olahraga tadi. Itu sebenarnya bisa kita atur sebenarnya. Jadi bisa ya dok ya sebenarnya kalau mencegah hipertensi dengan pola hidup yang baik ya dok. Betul. Ya. Lalu ada nih dok produk-produk yang ngeklaim dia bisa menurunkan hipertensi, contohnya seperti garam sea salt nih dok, katanya kalau pakai garam ini buat masak katanya nanti aman buat pasien hipertensi gitu. Nah itu gimana sih dok? Sebenarnya kalau garam itu ada kadar khususnya ya, saya agak lupa itu tadi. Kadar khusus dari natrium yang harus kita konsumsi setiap harinya berapa. Tapi kalau biasanya di yang umum kita memberikan garam sejumput aja gitu, hanya boleh jadi secubitan aja gitu. Nah kalau dilihat lagi mana nih garam yang baik gitu kan untuk betul, kita nih. Untuk milih nih dok pasien ya, makanya kita lihat garam. Kadarnya ya, kadar natriumnya yang mana. Kalau memang kadar natriumnya lebih rendah itu pasti akan lebih baik karena salah satu sodiumnya itu salah satu penyebab dari hipertensi gitu. Harus kita lihat si kandungannya natriumnya dok ya. Kan jadi, lebih baik kalau lebih rendah. Jadi bisa untuk pasien hipertensi misalnya sodium dan natrium pada saat beli garam dilihat nih komposisinya ya, gitu ya, kalau belakangnya kalau gitu memang mitos itu sea salt itu lebih baik ya kita bandingkan sama yang biasa gitu ya dok ya, kandungannya ya di kandungan belakangnya. Tapi ya itu sama-sama garam, jadi itu mengandung sodium dan natriumnya, jadi masih ada resiko untuk menyebabkan darah tinggi kalau memang digunakan dengan berlebihan. Terus ada juga nih dok, misalnya contoh katanya nih kalau misalnya orang lagi emosi atau marah-marah nih, jangan marah-marah nanti tensinya naik gitu. Nah itu sebenarnya emosi atau stres seseorang itu seberapa pengaruhnya sih dok ke tekanan darah gitu? Oke. Jadi salah satu regulator tubuh juga pengaruhnya mungkin di emosi ya, di otak. Itu akan memberikan sinyal sehingga tensinya bisa naik. Bisa naik ya dok ya? Iya. Nah, salah satu regulatornya bisa di situ. Jadi memang mungkin orang dengan darah tinggi akan gampang untuk emosi juga. Jadi emang orang yang punya penyakit hipertensi itu akan mudah emosi juga dok? Karena regulator dari darah tinggi ya itu dari otak juga bisa. Jadi kalau dia marah-marah akan naik tensinya. Akan naik ya dok ya tensinya ya. Jadi sahabat-sahabat semua jangan sering marah-marah nanti punya penyakit hipertensi ya dok ya berarti ya. Tapi sebenarnya tensinya itu akan menjadi jangka panjang atau misalnya hanya sesaat aja ya dok ya, kalau misalnya marah-marah gitu emosinya lagi naik kadang suka teng gitu katanya langsung pusing gitu. Biasanya yang kayak gitu-gitu kalau kita hanya marah sesaat yang kita normal begini ya akan turun lagi karena kan habis marah selesai gitu kan. Kalau yang ditakutkan adalah orang yang sudah punya darah tinggi
emang tensinya tinggi, dia emosi dan marah-marah, tensinya akan naik. Nah itu akan menyebabkan tadi yang tensi yang emergency tadi yang berbahaya, yang di atas 180. Nah itu bisa menyebabkan komplikasi, bisa stroke, bisa serangan jantung. Itu yang berbahaya sih itu ya. Kalau cuman emosi aja, tensinya normal, kita kayak kita gini ya mungkin nggak masalah. Cuman kalau orang sudah punya hipertensi, tidak terukur, dia marah, nah itu salah satu pencetus, istilahnya pencetus untuk terjadinya darah tinggi yang emergensi tadi. Oh, yang emergensi tadi ya dok ya. Jadi kalau tiba-tiba marah-marahnya udah emosinya sangat tinggi, bisa jadi kena hipertensi yang emergensi atau hipertensi kegawat daruratan ya dok ya. Daruratan ya. Jadi ya jangan marah-marah. Nah, tadi kan dokter membahas nih sedikit tentang hipertensi kegawat daruratan. Nah, itu sebenarnya hipertensi yang kayak gimana sih, Dok? Nah, kalau misalnya pasien atau misalnya sahabat medika nanti ada yang gejala hipertensi kegawat daruratan, itu harus kayak gimana sih, Dok, sebenarnya? Oke, jadi kegawat daruratan hipertensi yang kita sebut dengan hipertensi emergensi dan urgensi. Ya, itu ada dua. Kalau hipertensi kegawat daruratan itu, yang hipertensi urgensi itu atau emergensi itu adalah tensi sistolik di atas 180. Itu sudah masuk ke gawat daruratan di atas 180. Bedanya antara hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Kalau urgensi itu tidak ada TOD. TOD itu target organ damage. Jadi dia hanya tensinya cuma 180 doang nih, gitu. Tapi dia nggak ada target organ damage seperti kita sebutnya dari atas sampai bawah ya. Dari kepala mungkin ada stroke, ada TIA. TIA itu gejala kayak stroke gitu, sakit kepala hebat gitu. Atau sakit dada, tiba-tiba serangan jantung, itu salah satu target organ damage-nya. Atau ginjalnya tiba-tiba fungsinya naik, gitu. Atau tiba-tiba sesak, ada udem paru dan sebagainya. Itu target organ damage-nya dari hipertensi kegawatan itu kita sebut dengan hipertensi emergensi ya. Kalau yang tidak ada, cuman hanya tensi aja 180, itu namanya urgensi. Nah itu harus diturunkan secepat mungkin supaya tidak menimbulkan organ damage yang tadi. Jadi dari 180 itu harus cepat diturunkan. Nah itu memang kegawatan. Jadi kalau kita dapat pasiennya kontrol ke polispesialis nih, tensinya 180 atau 190 nih atau 200 kan biasanya kayak gitu ya. 200 itu kami akan segera merujuk ke UGD untuk dicari apakah ada target organ damage-nya dan harus segera diturunkan untuk menghindari kerusakan dari organ-organ tadi yang penting tadi. Ya bisa otak, bisa jantung, bisa ginjal. Jadi ada dua ya dok ya, tadi ya ada emergensi dan urgensi ya, hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Jadi kalau misalnya nanti ada sobat medika yang misalnya keluarganya atau kerabatnya hipertensinya di atas 180, lebih baik langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya dok ya? Iya. Jadi untuk mendapatkan terapi ya? Iya, untuk mendapatkan terapi yang terbaik ya. Mungkin sekian aja dok untuk diskusi kali ini mengenai hipertensi dengan Dokter Brema. Nah, sampai bertemu lagi di podcast UMKM lainnya. Saya Iza dan Dokter Brema. Iya, terima kasih dok. Salam sehat dan jangan lupa terapkan selalu protokol kesehatan. Selamat Hari Hipertensi Sedunia, lindungi diri dari potensi hipertensi. Medika Antapani, solusi kesehatan keluarga.